Tok. Assalamualaikum Bu. Iya, Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Iya, Benar ini dengan Ibu Intan? iya. Iya, Pak Ibu Intan saya tutup pintu terlebih dahulu ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Ares Ibu. Apakah betul ini adiknya baru saja bayi baru lahir gitu ya Bu? Iya. Iya, baik. Untuk tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Jadi untuk adik nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ke kaki Ibu. Tujuannya di sini untuk mengetahui apakah adiknya ini ada kelainan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui berat badannya, panjang badannya seperti itu Ibu. Iya. Untuk lama tindakan mungkin kurang lebih selama 15 menit saja. Iya. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan Ibu? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, apakah Ibu setuju? Iya, Bu, setuju. Setuju ya. Baik, nanti untuk pemeriksaan Ibu bisa ikut ke ruangan untuk dilakukan pemeriksaan pada adiknya ya, biar lihat secara langsung. Baik, kalau begitu saya akan persiapkan peralatan dan cuci tangan terlebih dahulu ya. Untuk melakukan pemeriksaan fisik ini kita perlu mempersiapkan ruangan yang hangat dan serta menjaga privasi. Kemudian ada timbangan bayi. Kemudian pengukur panjang bayi, kita menggunakan Medline. Kemudian ada termometer, stetoskop, serta alat tulis, sarung tangan dan handscoon. Di sini juga ada pen light. Baik Ibu, adiknya bisa dibawa kemarin. Iya, Bu. Silahkan. Baik, untuk melakukan pemeriksaan fisik ini kita mulai dengan memposisikan bayinya telentang, kemudian dengan posisi selimutnya atau pakaiannya sudah dibuka. Setelah itu kita amati secara sekilas mulai dari warna kulitnya. Nah, di sini kita lihat mungkin kurang lebih selama 10 detik. Untuk normal warna kulit bayi itu kemerahan. Apabila nanti kita temui warna kebiruan, artinya bayi mengalami hipotermi. Kemudian kita lihat kelengkapannya secara sekilas, apakah matanya 2, kemudian telinganya 2, mulutnya, kemudian tangannya 2, serta kakinya. Kita lihat vernik aseosanya juga apakah normal. Nah, setelah kita lihat secara sepintas, kita lakukan biasanya kita pakaikan popok pada bayi serta selimutnya agar bayi tetap berada di kehangatan. Nah, jika sudah kita melakukan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital, kita mulai dari pemeriksaan denyut jantungnya. Untuk pemeriksaan denyut jantung ini normalnya yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Nah, di sini kita lakukan selama 1 menit menggunakan stetoskop. Jika sudah, ini untuk hasilnya 110 kali per menit ya Bu, normal. Kemudian kita selanjutnya melakukan pemeriksaan pernafasan si bayi, yaitu menggunakan jari tangan diletakkan di dada bayi. Untuk kita menghitung respirasi ini selama 1 menit penuh sama dengan pemeriksaan denyut jantung. Ini normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Nah, di sini sudah 1 menit, untuk hasilnya 50 kali per menit ya Bu untuk pernafasan adiknya. Dan kita pastikan tidak ada suara Bezironkinya itu tidak seperti orang sesak nafas atau berbunyi. Kemudian kita mengukur suhunya bisa menggunakan termometer digital atau termometer raksa. Nah, untuk termometer digital ini kita biasanya kita tunggu sampai berbunyi. Nah, untuk termometer air raksa kita bisa lakukan 3 sampai 5 menit. Nah, ini kita taruh di aksila si bayi, kemudian kita pegang tangannya agar tidak gerak atau tidak jatuh. Kita tunggu sampai 5 menit atau sampai termometernya berbunyi. Untuk normalnya ini 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Baik, ini sudah berbunyi. Untuk hasilnya 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Di bagian kepala ini kita melakukan pemeriksaan mulai dari untuk kunjungan pertama. Apabila kunjungan pertama kita lihat melasenya. Kemudian kita lihat suturannya, apakah normal atau tidak. Bentuknya di sini bulat. Kemudian tidak ada kelainan. Kelainan itu seperti apakah ada penonjolan di bagian kepalanya, kemudian cekung atau tidak. Kemudian kita periksa apakah ada kelainan seperti trauma. Jadi terdapat kelainan itu karena trauma persalinan seperti kaput succedaneum, kemudian sifal hematoma atau cacat kognital. Nah, cacat kognital ini
biasanya disebut dengan hidrosefalus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Kita lihat bentuk daun telinganya, di sini normal. Kemudian kita pastikan kedua telinganya ini simetris. Apabila tidak simetris atau berada lebih bawah, lebih rendah, artinya terdapat sindrom. Tetapi di sini kita lihat simetris, kemudian tidak ada tambahan kulit tambahan atau daging seperti itu. Dan apabila terdapat kelainan seperti itu, artinya biasanya terdapat kelainan pada ginjalnya. Kemudian kita lihat lubang telinganya. Nah, di sini lubang telinganya ada ya Bu, normal. Kemudian kita lakukan refleks cahaya atau kita cek refleks pupilnya. Baik, untuk refleks pupilnya normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Untuk bentuk hidung kita pastikan yaitu simetris, normal. Kemudian tidak ada lesi. Nah, di sini tidak ada lesi ya Bu atau luka. Kemudian lubang hidungnya itu terdapat pemisah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Di bagian mulut ini lembab, tidak kering. Kemudian bentuk bibirnya juga normal, simetris. Kemudian infeksi pada mulutnya kita lihat. Ini Bu, di sini tidak ada infeksi pada bagian mulut. Serta langit-langitnya terdapat pemisah, artinya tidak bibir sumbing, serta tidak ada kelainan labiopalatoosikis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks routing. Jadi refleks routing ini pemeriksaan meletakkan jarinya berada di ujung bibir, bisa menggunakan jari telunjuk atau menggunakan kelingking. Nah, biasanya ibu-ibu menyusui itu akan melakukan refleks routing menggunakan jari kelingking. Nah, untuk normalnya bayi akan membuka mulut. Baik, untuk refleks routing adiknya positif, serta kita juga perlu memastikan pemeriksaan sakingnya. Atau pemeriksaan saking ini pemeriksaan dengan kita melihat nanti ketika inisiasi menyusui dini. Jadi bagaimana refleksnya, apakah baik atau tidak ketika menghisap. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian leher terlebih dahulu. Kita cek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, serta apakah ada benjolan atau tidak. Nah, di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid serta tidak terdapat benjolan. Kemudian kita juga periksa nanti fraktur kavikula, bisa sekalian kita periksa. Nah, kemudian kita akan pemeriksaan refleks tonic neck. Jadi untuk refleks tonic neck ini dengan posisi yang terlentang seperti ini, kemudian kita putar kepalanya ke salah satu sisi dengan tangan bidan berada di dadanya dengan menahan, kemudian kita menolehkan kepalanya berada di salah satu sisi. Untuk refleks normalnya itu nanti bayi akan berusaha untuk mengembalikan kepalanya dengan cara seperti menolak atau diputar ke sisi pengujian. Nah, ini terdapat saraf aksesori. Kemudian kita selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian dada, yaitu kita lihat bentuk dadanya apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pada bagian payudaranya apakah lunak atau tidak. Apabila payudaranya tidak lunak, artinya terdapat kelainan serta terdapat puting susu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian bahu, lengan serta tangannya. Di sini kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian jumlah jari tangannya apakah normal, ada 5, kanan dan kiri. Kemudian kita juga pastikan di sini apakah terdapat fraktur atau tidak. Baik, di sini bayi bisa menggerakkan tangannya secara aktif, artinya di sini tidak terdapat fraktur yang disebabkan karena kavikula. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks grasping. Jadi pemeriksaan refleks grasping ini kita menggunakan jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini kita taruhkan berada di telapak tangan si bayi. Nah, untuk refleks normalnya bayi akan menggenggam tangan kita dengan kuat. Nah, di sini karena bayi menggenggam dengan kuat, artinya refleks grasping adiknya ini positif. Kemudian kita melakukan refleks moro. Jadi refleks moro yaitu tangan kita menyangga punggungnya. Nah, seperti ini. Kemudian dengan posisi 45 derajat dan dalam keadaan rileks, kepala bayi dijatuhkan 10 derajat. Untuk normalnya akan terjadi abduksi di bahu serta ekstensi di tangan.
Nah, setelah itu kita letakkan bayi. Bisa kita lakukan juga refleks moro dengan cara berada di sisi kanan dan kiri bayi dan kita sedikit menepuk pelan. Nah, untuk refleks normalnya bayi akan mengangkat tangan dan kakinya seperti refleks ingin memeluk. Jadi apabila nanti refleksnya seperti itu, artinya refleks moro adiknya normal. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Di perut kita pastikan bentuknya simetris, kemudian tidak ada penonjolan di bagian sekitar pusatnya. Kemudian tidak ada perdarahan di tali pusat serta tidak terdapat benjolan. Untuk di sini keadaan perut si bayi normal. Kemudian perutnya juga tidak cekung. Apabila nanti terdapat bayi yang perutnya cekung, artinya bayinya mengalami hernia. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian kelaminnya. Untuk jenis kelamin bayinya ini karena laki-laki, kita pastikan yang pertama bentuk kelaminnya ini normal. Kemudian kita lihat fimosisnya, jadi pada lubang penisnya ini tidak tertutup kulit. Jadi untuk normalnya lubang penis ini tidak tertutup oleh kulit. Kemudian kita pastikan juga hipospadia. Jadi hipospadia ini pada bagian lubang kencing yang biasanya bisa saja terletak di bagian bawah, di bagian kanan, kiri atau samping. Nah, di sini terdapat lubang kencing serta testisnya sudah berada di skortum. Untuk testisnya ini juga normal karena sudah berada pada skortum. Nah, untuk kelamin yang perempuan nanti bisa kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan bentuknya normal atau tidak, apakah ada labia mayora, labia minora, kemudian uretra serta vaginanya berlubang atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian anus. Kita bisa memastikan apabila kita ingin memastikan berlubang atau tidaknya, kita bisa menanyakan pada ibunya. Mohon maaf Ibu, apakah adiknya tadi sudah buang air besar? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah buang air kecil juga? Sudah, Bu. Sudah. Baik, jika adiknya sudah buang air besar dan buang air kecil, artinya terdapat lubang pada anusnya. Tetapi apabila belum, kita bisa melakukan dengan mencolok buburnya menggunakan termometer. Biasanya bisa dilakukan 12 jam pertama. Untuk yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada punggungnya. Kita bisa membalik si bayi. Kemudian kita cek di sini apakah normal atau tidak. Apakah ada benjolan atau biasa disebut dengan spina bifida. Di sini untuk punggung adiknya normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya kita bisa membalikkan lagi. Nah, di sini kita periksa bagian tungkai dan kakinya. Untuk bentuk tungkai dan kakinya di sini normal, yaitu simetris, kemudian panjangnya juga sama, jarinya juga jumlahnya sama, kanan dan kiri sama-sama 5. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks Babinski. Untuk refleks Babinski ini yaitu dengan kita menggores telapak kaki si bayi, dimulai dari tumit, lalu gores pada sisi lateral atau lurus telapak kaki. Nah, biasanya untuk refleksnya ini nanti bayi akan kakinya seperti ini. Nah, untuk refleksnya bagus sekali. Kemudian di sebelah sini juga sama kita lakukan. Untuk refleksnya juga bagus. Selanjutnya kita melakukan pengukuran antropometri. Kita ukur mulai dari lingkar kepalanya. Untuk pengukuran lingkar kepala ini kita lingkarkan pita pengukurnya pada daerah glabella atau frontalis di bagian anterior. Setelah itu kita menuju ke occiput pada bagian posterior. Kemudian sampai kembali ke frontalis lagi. Kita tentukan hasilnya. Di sini untuk normalnya yaitu 33 sampai 38 cm. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu 35 cm. Kemudian kita lakukan pengukuran pada lingkar dadanya yaitu mulai dari pertengahan sphignum. Kemudian melingkarkan ujung pita pengukurnya itu mulai dari sejajar dengan dada bayi. Nah, setelah itu kita lihat untuk normalnya. Ini untuk pengukuran dada yaitu sejajar dengan puting susu bayi. Normalnya 30 sampai 36 cm atau biasanya kurang dari 2 sampai 3 cm dari ukuran lingkar kepala bayi. Untuk hasilnya di sini 35 cm juga. Selanjutnya kita mengukur panjang badan bayi.
bisa menggunakan penggaris atau pengukur tinggi badan, bisa juga dengan Medline. Nah, karena tidak ada alatnya, kita menggunakan Medline, yaitu kita ukur dengan meluruskan lututnya apabila bayi kakinya menekuk, kemudian kita ukur panjang bayi dari puncak kepala sampai ke telapak kakinya. Nah, kita pastikan kakinya tidak menekuk ya. Untuk normalnya di sini 48 sampai 52 cm. Nah, untuk hasilnya 50 cm. Untuk bayi baru lahir itu 45 sampai 55 cm. Kemudian kita bisa menimbang bayi. Untuk melakukan penimbangan bayi ini, kita pastikan jarum timbangan berada di angka 0 ketika kain sudah ditambahkan, karena tujuan kain di sini untuk tetap menjaga kehangatan si bayi, karena posisi bayinya ketika ditimbang yaitu dalam keadaan telanjang. Setelah itu kita taruh di atas timbangan. Nah, kita tidurkan bayinya di meja timbangan, kemudian kita baca hasilnya. Di sini untuk hasilnya normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Di sini adiknya dengan berat badan 3.200 gram. Baik, setelah itu kita merapikan bayinya. Setelah itu, baik Ibu, adiknya bisa digendong terlebih dahulu. Saya akan merapikan peralatan serta mencuci tangan ya. Iya, Bu. Permisi Bu. Iya. Ini untuk pemeriksaan fisik adiknya udah selesai ya Bu. Oh, Iya. sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ibu. Iya. Sekarang saya mau lihat untuk refleks sapinya Ibu. Jadi pemeriksaan itu coba Ibu menyusui bayinya. Oh iya, sebentar ya, Iya. Bu ya. Masuk dulu yuk. Nah, untuk refleks sapinya bagus ya Bu. Iya. Untuk menghisapnya juga kencang gitu Bu. Bagus. Saya sudah melakukan tadi pengecekan vital sign-nya, mulai dari denyut jantungnya tadi normal 110 kali per menit. Kemudian untuk pernafasannya tadi 50 kali per menit. Kemudian untuk suhunya 30 derajat Celcius. Untuk vital sign-nya ini normal ya Bu. Iya, normal semua ya, Bu. Iya, normal. Kemudian tadi untuk pengecekan seluruh dari ujung kepala sampai kakinya juga normal. Tidak ada kelainan seperti itu Ibu. Alhamdulillah sekali ya. Iya. Ya, kemudian untuk pengukuran lingkar kepalanya tadi 35 cm, lingkar badannya 35 cm, kemudian untuk panjang badannya adik 50 cm ya Bu. Nah, di sini tadi saya juga sudah menimbang. Untuk normalnya bayi itu kan 2.500 sampai 4.000 gram ya. Nah, untuk adiknya tadi 3.200 gram Ibu. Jadi, untuk kesimpulan dari pemeriksaan fisik si adik, tidak ada kelainan atau kondisi fisik yang mengkhawatirkan seperti itu Ibu. Iya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan pemeriksaan fisik bayinya. Dan untuk Ibu yang sangat kooperatif, terima kasih sekali ya. Kalau begitu nanti untuk selanjutnya bisa kita lakukan pemeriksaan fisik nanti selang seminggu atau 5 hari setelah ini ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih, saya izin pamit keluar ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Iya.